Hai everyone, kali ini kita kedatangan tamu jauh-jauh dari Bekasi biar sepedanya direview. Sepeda yang akan kita review nanti itu salah satu sepeda yang langka, jarang ditemuin. Mungkin jangan kelamaan, kita panggil saja tamu kita. Silakan. Gimana Bang Adit? Sehat ya Bang Adit? Sehat, alhamdulillah. Gimana? Langsung aja perkenalan dari Bang Adit. Silakan Bang. Hai, ya nama gua Adit. Gua dari Bekasi. Benar tadi kata Bang Sintot. Jadi gue memang suka bersepeda dari SMP, dari yang namanya MTB cross country, terus zamannya fiksi gue masih ke cross country. Nah, itu tahun berapa tuh Bang? Kira-kira Bang? SMP gue tuh dulu tahun berapa? 2005 2005 ternyata nggak dapet restu dari nyokap karena ternyata bersepeda itu menurunkan tingkat kegantengan katanya. Akhirnya gue cabut, gue fokus ke belajar sama musik waktu itu. Nah, sempet off waktu itu sepeda cross country, terus booming lagi kan zamannya fixed gear. Ya. Nah, cuman gue nggak ngikutin fixed gear, masih balik lagi ke cinta pertama gue cross country. Itu ya. Ya, masih dulu Panasonic sepeda gua. Panasonic dari bokap. Di settingnya temanya itu konsepnya dengan mengusung cross country. Jadi ada shock suspensi RST depannya. Tapi aktif. untuk di kota-kota gitu ya? Ya sama desa-desa cross country. Nah, terus berjalan lagi ke zaman fixed gear. Gua mengusung tema drill cross country. Jadi bener-bener sepeda yang memang untuk jalan tanah. Kira gue nge-build Venzo waktu itu sepeda, sama ngerakit juga, terus off lagi. Nah, akhirnya kesini-sininya gue makin ngerti nih, ternyata ada sepeda yang cinta pertama gue itu yang bentuknya tuh harus Panasonic. Dan ternyata pas gue kesini-sininya gue naksir sama Federal. Gue nggak ngerti tuh sama sekali sepeda mana, sepeda yang nyaman seperti apa, gue nggak ngerti. Cuma mikirnya, oh ini sepeda enak untuk dipakai jarak jauh. Nah, setelah itu oke, kesini-sininya ternyata udah lepas lagi. Gue orangnya ngotak-ngotak gitu, nggak fokus dari awal sampai akhir terus saya tekun kan. Nah itu gue nggak bisa begitu. Nah kesininya tuh gue dapet lah, pengen nge-build lagi sepeda Federal waktu itu karena jatuh cinta pandangan pertama. Ya. Federal, gue bangun dan ya kebetulan itu seri apa tuh kira-kira Bang? Itu masih Torino Terrain. Torino Terrain yang generasi awal, belum ada antingnya. Oh, belum ada itu antingnya. Yang loreng ya? Iya, yang loreng. Oh, nanti gambarnya ada di sini guys. Ya, yang loreng dapat dari om gua pas nge-build. Kok kayaknya asik nih kalau di settingnya touring. Nyaman ya berarti ya? Gue nyari ya. Tujuan utamanya nyaman berarti ya? Tujuan utama itu nyaman ya, berarti ternyata kiblatku langsung dari cross country ke touring. Karena gue mikir medan yang dan tipe gue yang anggot-anggotan, gue mau mengcombine antara cross country dengan commuter bike. Jadi yang tepat ya touring. Akhirnya gue bangun Federal yang tadi. Nah terus kesini ternyata gue sempet ingat dulu dari om gue, ternyata ada orang Bali, orang di Pasar Rebo itu dulu pernah punya sepeda vintage, batangannya kromoli tapi generasi awal, jadi masih ada kandungan besinya banyak. Nah itu yang gue cari tuh, sepeda Diamond Back. Nah pas gue lihat, pas diminta foto, ada namanya Beli Agung Hendra. Nah dia tulen Bali lah, kontekin, gue kejar gimana caranya gue harus dapat nih harta karun ini. Gue kejar, terus pas lihat barangnya, wah oke juga nih. Oke juga, oke punya ya. Iya, akhirnya ya udah
gimana Pak kalau nanti Bapak yang penting tetap dapat sepeda ini kesayain, kebetulan orangnya mau. Oh jadi tukeran Tuh. Oh. Tukeran, udah akhirnya gue nge-build dan pas lihat wah keren nih sepeda, udah gue langsung bikin konsep sepeda nyaman di trek manapun. Berarti tetap mengusung ke touring gitu ya masih ya? Masih. Oh. Gitu awal mulanya saya, dari awal SMP sampai sekarang larinya ke konsep bike touring. Siap, kayaknya menarik banget nih kita buat bahas sepedanya. Jadi langsung kita ambil aja sepeda yang luar biasa ini, luar biasa langka ya. Oke. Oke, ini dia sepeda yang dari tadi kita tunggu. Seperti ini sih. Jadi awalnya kan itu yang saya bilang tadi, saya dapat dari orang Bali, batangannya Diamondback. Oh jadi pertama beli itu bukan kayak gini ya? Belum, dia Oh masih. dia sepeda MTB jadul bener-bener Oh. dengan stang crossbar yang lebar, terus cekungannya juga bener-bener jalan tanah. Akhirnya, dan shocknya pun aslinya dari yang orang Bali itu RST, udah suspensi ya? Tapi saya ganti dengan rigid ban chromoly. Jadi saya mau mengusung tema tuh sepeda bener-bener murni chromoly. Luar biasa. Ya. Mungkin bisa direview Bang satu-satu dari awal pertama dapat frame-nya sampai jadi kayak sekarang tuh apa aja sih yang udah dirubah atau di-upgrade? Silakan Bang. Siap. Jadi ya seperti yang sebelumnya, jadi mungkin saya sedikit cerita dengan kendala-kendala pas build-nya ya, pas membangun. Iya. Ya jadi saya dapat ini Diamondback yang saya masih pakai ori itu nggak ada sama sekali. Jadi semua sekali, saya udah upgrade. Berarti pure cuma nyari frame-nya doang. Frame chromoly dengan dalam tanda kutip langka ya. Ini jadi kalau ini ukuran berapa sih Bang? Ini size-nya untuk center to centernya, situsinya itu untuk frame 19,5. Jadi bener-bener tinggi badan saya yang sesuai, sudah mencukupi ya, dan memang nyaman. Jadi nah itu yang harus diketahui oleh teman-teman bagi pemula sepeda, itu bagaimana kita ketika mau mencari sepeda atau ingin memiliki sepeda itu harus kita ukur dengan tinggi badan kita. Nanti mungkin bisa ditampilin standar tinggi badan dengan frame-nya. Jadi di situ saya dengan tinggi badan yang 172,5 atau 173 itu frame yang cocok adalah ukuran L atau situsinya itu 19,5. Ini situsi itu ukurannya di sini. Dari sini guys, dari atas ini sampai center BB ya. Ya, crank, center crank. Ya, jadi terus biasanya yang dialami atau ketika kita dapat frame tua itu kendalanya. Ya, kendalanya itu ada di sini. Seat post-nya tuh seret ya. Nah, saya pernah beberapa tempat saya lakuin dan samperin. Nanti saya akan kasih fotonya. Sampai pakai alat, pakai apa itu tetap susah sekali. Jadi sampai bahkan nih ngorbanin frame. Oh, sampai lecet-lecet gitu ya? Lecet gara-gara diketok-ketok. Oh. Ya alhamdulillahnya sih bisa solve problemnya, cuman ngorbanin ini. Si posnya ya berarti hancur ya? Hancur, tapi alhamdulillah frame-nya masih utuh. Dan sekedar info juga nih, catnya masih ori. Ori guys. Dengan motif yang apa ya, corak abstrak ya mungkin ya. Corak cepretan cat. Iya. Saya bilang ini masih ori, walaupun sedikit-sedikit melopas dan ada kelihatan karat-karat ini, saya cuma nambahin clear doang. Karena saya melihatnya kan semuanya sudah saya upgrade. Apa nih yang harus saya pertahankan untuk menyandang
vintage touring bike itu seperti apa ya. Akhirnya dengan frame ini saya pertahanin. Mungkin kita bahas dari kokpit dulu ya. Dari kokpit nih apa aja nih Bang yang di-upgrade Bang? Yang kokpit yang saya build ya, yang saya bangun itu pertama dari stem saya pakai Spark OS. Speng dari saya ambil dulu beli di daerah Narogong. Oke. Nah, stangnya saya pakai Truvatif keluaran SRAM, sama saya pakai tanduk pakai dari karbon. Terus handbrake-nya saya pakai Rock Bros. Yang biar empuk dan nyaman untuk berkendara. Terus shifter set saya memakai Shimano Deore. Itu untuk kecepatan berapa Bang? Ya, untuk kecepatannya saya depan pakai 3 speed. Oke, dan belakangnya saya pakai Sprocket Race. Pakai Raze ya? Ya, 9 speed. Nah ini saya masih bisa dibilang group set nano. Jadi shifter saya pakai Deore. Mixing. Betul, ya? Crank saya pakai SLX. RD saya pakai LX, Deore LX. Nah, Deore LX dan beberapa komponennya memang masih jadul, tapi belum nggak jadul amat sih, jadi sudah kekinian, cuman masih kayak contohnya itu Deore LX. Sekarang kan adanya SLX dari group set itu. Terus fork, nah ini forknya udah bukan fork ori. Oh, itu bawaan sepeda apa tuh Bang berarti? Itu ini kayaknya custom. Jadi custom. Sebelumnya saya yang tadi saya bilang dapatnya RST suspensi, tapi menurut saya kalau touring itu harusnya rigid. Tujuannya rigid untuk menstabilkan ketika kita lagi jalan rata, itu enak, powernya kita dapet. Jadi kalau misalkan fork suspensi itu tujuannya tuh gimana caranya biar stabil pada saat di jalur tanah ya, ke batu. betul. Jadi kalau pakai suspensi ya, itu kayak mentul-mentul gitu guys. Mentul-mentul gitu guys. Nah, makanya karena temanya dan konsepnya mengusungnya touring, saya ambil yang rigid. Dan saya kembali lagi memegang konsep chromoly frame set. Jadi depannya tetap saya cari yang chromoly. Ya. Nah, kenapa custom? Karena saya upgrade ini pakai cakra. Oh, jadi tadinya itu pakai V-brake. Ya. Terus sekarang udah diganti sama disc brake ya? Disc brake, the rem hidrolik. Ya. Dari apa tuh Bang mereknya Bang? Ya, yang tadi saya bilang, jadi kalau group set saya mempertahankan minimal tuh Deore. Jadi hidroliknya saya Deore set. Deore untuk ya. Hidrolik. Dan luar biasa guys, culture guys. Ya, dan sebelumnya untuk federal sebelumnya kan saya 26 in ya untuk wheelset. Nah, kenapa saya upgrade jadi hidro apa? Oh, ini udah Cakram. perubahan semua ya, Ya, berarti wheelsetnya udah. Wheelset saya upgrade ke 27,5 ya. 27,5. Jadi tujuannya apa? Yaitu tadi mayoritas saya jalur aspal dan memang lumayan jauh, dan memang saya nyari atau bangun sepeda tuh yang dipakai sehari-hari enak, dipakai ke cross country juga masih bisa, dipakai touring lebih enak. Nah, makanya saya ganti wheelset untuk rimnya Araya 27,5 50B dengan 32 volt. Free hubnya saya pakai Deore. Bannya pakai apa Bang? Saya ban pakai Kenda Quest yang 27,5 ya. Kenda Quest. Tebalnya berapa? Dia 1,35. 1,35. Ya, jadi udah terlihat cukup ramping ya. Ya. Nggak terlalu gede nih buat di jalan, nggak terlalu berat guys. Ya. Dan ini yang harus diwaspadai ketika kita mengusung tema dengan touring gitu, harus siap sedia kita di jalan raya seperti apa. Nah, makanya saya standby pompa. Oh saya iya. di sini juga ada ban dalam. Ada frame bag ya. Ya, frame bag ini buat toolkit. Toolkit ada, ban dalam saya ada. Ban dalam. Dan juga pembuka ban. Nah, ini saya standby terus. Jadi kalau sewaktu-waktu bocor, saya bisa langsung eksekusi. Contohnya seperti route kemarin saya mengalami kendala pecah ban, tancap mampu, dan alhamdulillah masih bisa ganti sendiri. Langsung eksekusi sendiri ya, nggak perlu cari tambal ban online guys. Nggak perlu
Ya, yang lagi tren. Sekarang lagi tren tambal ban itu suruh online. Ya. Nggak boleh. Nah ini frame tas frame dan ya frame SLX, pedal pakai race Oh, pakai race ya. yang loncer juga. Ini yang paling penting dalam sepeda, dan apalagi saya badan saya Ini besar. sadarnya dari apa bang? Ini sih Cinahunya sih. Cinahunya, Jadi ya. diperuntukannya memang untuk Brompton. Oh. Itu saya beli dari Cina langsung, online Online. dari Alibaba Shop. Langsung dikirim alhamdulillah, dan Empuk guys. empuk, ada pere juga di sini. Oh. Gitu. Gitu sih. Ya, yang penting nyaman kalau bersepeda, bukan berarti harus mahal, harus bukan harus mahal, harus warnanya terang, harus sepeda baru terus enggak, tapi saya ngusung tema bangunlah sepeda kamu itu memang diperuntukkan untuk kenyamanan, Mana? Itu bukan yang paling untuk penting guys. untuk gaya-gaya. Antara gaya akan ada matinya, tapi kalau nyaman tuh nggak ada matinya. Kalau nyaman ada Luar matinya biasa berarti sekali. meninggal. Ini dengan kondisi yang sekarang bakal ada planning upgrade apa lagi nih kira-kira bang? Saya mungkin kalau upgrade enggak, tapi mungkin kalau ngebangun lagi. Oh berarti bikin baru lagi ya? Kalau bangun menurut lagi. saya takaran ini tuh udah nyaman, Udah maksimal berarti sudah ya nyamannya bener-bener ya? buat saya pribadi ya, itu bener-bener enak, pas, dan yang gak neko-neko lah. Udah sih paling nggak ada lagi, terus ya nggak perlu harus group setnya XTR, harus minimal XT, enggak. Tapi ya itu, saya minimal Dior itu udah enak. Itu aja review sepeda yang katanya langka, Diamondback. Ini versi apa bang? Diamondback apa? Ini Respons. Respon. Rilisnya tuh di tahun kalau nggak salah tuh 81-an, 1981. 81. Udah 30 tahun Ya. berarti ya? Benar. Lebih. Oh 40 tahun. 40 tahunan. Iya, 91 kan 40, 30. Ya itu, jadi karena kelangkaannya ini, dan saya mau menjaga cat yang benar-benar masih ori, dan motif seperti ini mungkin Jarang ada ya? Jarang ada di sepeda-sepeda baru ini ya. Iya, iya. Jarang ada, karena kelihatan wah nih sepeda kok kotor amat, dekil kayak kecipratan cat, padahal enggak. Ya itu sih. Kira-kira ada pesan nggak nih bang buat para calon pembuat atau builder sepeda-sepeda yang ada keinginan buat ngerakit sepeda vintage gitu bang, Sepeda vintage, sepeda touring gitu. sepeda touring, apa kira-kira pesan yang mau disampaikan nih bang? Untuk teman-teman yang mau membangun sepeda touring atau vintage touring, itu yang terutama adalah jangan pernah ikut-ikutan dulu. Oh berarti sesuai hati nurani kita Hati dulu ya, nurani aja. Kalau jangan beneran ikut-ikutan. kalau bener-bener memang wah ini keren, kalau ikut-ikutan yang positif itu nggak masalah. Wah ini keren, wah gue punya konsep, kayaknya kalau gua frame-nya diganti dengan ukuran segini, stem ukuran segini tuh oke. Nah ketika sudah ada niat seperti itu, harus ditekunin, dan memang harus, kalau menurut saya itu harus sesuai dengan pertama budget, kedua keinginan kita, dan ketiga kenyamanan berkendara kita. Itu yang tadi saya bilang, pertama tinggi dulu, ukur situasinya gimana, dan nggak harus group set mahal. Yang Betul. penting bisa dipakai dan layak dipakai dan berfungsi. Yang penting rutin bersepeda guys, jangan cuma ngimpi doang, bahas-bahas doang. Jangan pernah wah ini lagi tren fixed gear, ikut ke fixed gear, nanti ketika trennya lagi sepeda lipat, fixed gearnya dijual atau digantung. Nah, Itu yang sepeda musiman ya bang. ya misalnya itu yang saya lihat. Mungkin corona kemarin kan juga banyak tuh sebutannya, Nah, ini udah pada mulai ya dijual-jual jual-jual gitu ya. Kalau saya tetap bertahanin, kalau saya tetap, makanya pakailah sepeda yang benar-benar memang bangunlah sepeda kalau bisa senyaman mungkin. Bahkan kalau bisa tuh antara motor dengan sepeda, itu kita lebih milih sepeda.
untuk kemana-mana. Itu sih kalau menurut saya. Dan yang paling pertama itu kalau mau bangun itu benar-benar dilihat dulu ukurannya, budgetnya disesuaikan, jangan maksa, jangan pernah maksa. Nanti kalau misalkan grup setnya gue harus XT misalkan, ternyata uangnya cukupnya turni, itu nggak masalah, turni aja dulu, nanti kalau udah niat ngelihat sepeda orang colong jangan dicolong, jangan sampai maksa. Jadi tetap aja jalanin dulu, yang penting bangun bener-bener jadi full bike. Nah, sering-sering, jadi sepeda itu tingkat kenyamanan bukan karena dia mahal, murah enggak, tapi seberapa sering kalian dengan sepeda itu memiliki historinya. Jadi sering kemana, misal beli micin, beli sayur, pakai sepeda. Kalau bisa back to walk, ya memang standar back to walk itu maksimal tuh paling banter 20 kilo. Kalau ini malah 42 kilo. Itu memang kurang kerjaan. Kan ya memang disaranin untuk back to walk. Nah, maksimal tuh 20 kilo itu di tempat kerja pun juga enak, masih bisa fokus. Makanya saya kalau back to walk sampai kerja nggak fokus. Gitu. Kalau itu ya, jangan ditiru guys. Gitu. Ya itu aja sih paling. Oke, mungkin itu aja yang bisa direview dari sepeda Diamond Bike versi Response. Itu aja yang bisa dijabarin di konten kali ini. Mungkin kalau ada kurang-kurangnya mohon dimaklumi, mungkin ini karena masih newbie kali ya di perduniaan sepeda. Oke guys, bye. Salam sehat.